Nah, kita mulai bahas sedikit tentang hepatitis. Apa sih hepatitis itu? Jadi hepatitis itu adalah sebuah peradangan atau inflamasi yang ada pada organ liver atau hepar yang ada di sebelah kanan bawah perut kita ini. Ada organ besar, ya kan? Hepar pernah belajar biologi kan, ya udah ya, tahu ya ada organ hepar. Dan di situ tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Clara. Itu hepar itu tugasnya banyak sekali. Dan yang bisa memberikan peradangan atau inflamasi pada hepar ini itu sebenarnya banyak. Karena minum alkohol kebanyakan, karena intoksikasi obat juga bisa. Tapi yang paling sering dan paling kayak mendadak itu adalah infeksi virus. Virusnya apa aja? Ada yang sudah kita ketahui, ada infeksi virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Ada juga karena infeksi cacing hati juga bisa, tapi jarang. Hepatitis itu bisa menular, terutama yang hepatitis A. Itu mudah sekali menularnya. Bisa dari karena kita jajan sembarangan. Jadi cara penyebarannya itu dari makanan biasanya. Jadi sebenarnya dari makanan yang kita makan, terus dia dibuang lewat feses atau kotoran. Dan yang orang yang cuci tangannya kurang bersih, dari habis membersihkan kotoran, terus dia megang makanan dan makanan itu kena ke orang lain, dan disitulah terjadi penularannya. Dan juga tidak hanya di feses, jadi di air liur juga bisa, di pernapasan juga bisa, jadi gampang sekali menular. Kenapa sih hepatitis itu penting untuk kita ketahui? Karena banyak sekali loh yang kena hepatitis itu. Ada 1,34 juta orang itu meninggal karena hepatitis, walaupun nggak cuma karena infeksi virus ya, biasanya juga karena kanker hati, karena sirosis, tapi bisa juga berawal dari infeksi virus dulu awalnya. Dan 250 juta orang terkena hepatitis B, tapi paling banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Dan ada juga yang terkena hepatitis C, itu 71 juta orang. Dan di banyaknya di Mediterania Timur dan Eropa. Dan juga ada loh alasan kenapa orang itu malas berobat kalau sudah tahu hepatitis. Karena pertama mahal. Biaya pengobatannya itu kalau udah kena hepatitis C, itu dia bisa mencapai 400 juta per bulan. Karena kalau sudah kena hepatitis B dan C, itu penyembuhannya lama. Kalau hepatitis A dia bisa langsung sembuh dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kalau yang B dan C itu lama sekali dan biasanya berlanjut ke sirosis hati. Jadi hatinya udah nggak bisa berfungsi dengan baik lagi. Kalau di luar negeri biasanya sampai transplantasi hati, jadi mengganti hatinya dengan organ hati yang lain. Tapi kalau di Indonesia itu susah dan jarang. Itulah kenapa mahal sekali biaya pengobatannya. Dan kedua, tidak mau penyakitnya diketahui karena ada diskriminasi terhadap penderita. Biasanya kalau orang sudah tahu ada orang si A yang kena penyakit hepatitis, itu langsung dijauhi. Seperti itu, karena memang kalau hepatitis A menular, kalau yang B dan C itu terus orang-orang bisa menular juga, tapi penularan itu tidak semudah itu. Jadi kadang-kadang orang langsung diskriminasi, nggak mau deket-deket, padahal kita harus mempelajari lebih lanjut gimana sih penularannya. Nah, ini yang tadi saya omongin ya. Hepatitis A gejalanya apa aja sih? Itu demam, mual, muntah, diare, kulitnya kuning, urinnya gelap, gatal. Kenapa sih kok bisa kuning? Terus kok bisa urinnya gelap, kok bisa gatal-gatal? Karena organ hati itu dia punya banyak fungsi. Beberapa di antaranya dia menghasilkan bilirubin ya. Dari organ hati itu masuk ke empedu. Nah, empedu itu menghasilkan bilirubin. Jadi pecahan darah-darah kita, darah sel darah merah yang udah nggak kepake, kan umurnya cuma 120 hari sel darah merah kita itu. Kalau udah nggak kepake, udah tua, dipecah. Jadi bilirubin. Bilirubin itu fungsinya apa? Beberapa di antaranya memberi warna pada urin kita. Makanya pipis kita itu kok ada warna kuning ya. Itu hasil pecahan dari sel darah merah tadi yang dipecah dari empedu di hati. Terus BAB-nya itu kalau orang biasanya kena hepatitis itu dia warnanya dempul, jadi warnanya putih. Kenapa? Karena yang punya tugas untuk memberi warna pada feses itu juga si hati tadi. Pecahan bilirubin tadi itu bisa ke feses memberi warna. Tapi kalau misalnya dia kena hepatitis, itu dia tersumbat. Jadi bilirubin yang harusnya dibuang ke feses itu dia nggak kebuang, jadi di seluruh tubuh aja muter-muter di situ. Dan harusnya yang dibuang malah muter-muter di situ, itulah yang mengakibatkan ada rasa gatal-gatal. Badannya jadi nggak enak karena harusnya yang dibuang nggak dibuang, malah tersimpan di tubuh.
gitu ya. Nah, dampaknya gangguan fungsi hati. Penyebarannya tadi dari makanan dan minuman yang terkontaminasi virus. Penanganannya bisa vaksin dan konsumsi obat. Makanya kalau sekarang itu bayi-bayi udah ada program vaksinasi hepatitis A ya. Dan juga kalau udah kena hepatitis A itu sebenarnya bisa diobati dan sembuh dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kalau hepatitis B itu gejalanya mata dan kulit menguning. Kuningnya dari tadi ya, karena dia nggak dibuang malah muter-muter di seluruh tubuh. Terus sakit di perut, urinnya gelap, terus lemas dan hilang nafsu makan. Dampaknya bisa jadi kanker hati kronis dan kerusakan hati yang permanen. Jadi udah nggak bisa diobatin lagi kalau hepatitis B itu biasanya. Jadi pengobatannya terus aja biasanya gitu. Penyebarannya itu tidak seperti hepatitis A, nggak dari makanan, tapi dia dari hubungan seksual, kontak cairan tubuh, jarum suntik dan transfusi darah. Penanganannya juga bisa dari imunisasi dulu waktu kita bayi itu wajib dikasih vaksin hepatitis B. Kalau hepatitis C itu sebenarnya kurang lebih sama seperti hepatitis B ya, cuma agen infeksiusnya itu berbeda. Jalannya sama, kelelahan, mual muntah, menguning. Penyebarannya juga dari kontak cairan tubuh, hubungan seksual, dan juga dari suntikan yang terkontaminasi pengguna narkoba suntik. Penanganannya juga dari konsumsi obat-obatan. Kalau vaksin hepatitisnya belum ada. Lanjut kan? Gejala hepatitis akut pada anak. Nah, sekarang ini setelah COVID ternyata masih ada nih virus yang mengerikan yang lain, yaitu virus hepatitis misterius. Lebih mengerikan lagi karena kita ini nggak tahu, WHO belum tahu penyebab sesungguhnya ini apa gitu. Jadi obatnya pun kita juga masih bingung sebenarnya. Jadi kita cuma ngasih suportif aja gitu. Dan sudah ada 170 kasus ya di lebih dari 12 negara. Di Indonesia setahu saya itu ada sekitar 18, tapi beberapa sudah di rule out karena ternyata bukan hepatitis misterius, jadi ada penyebab lain. Tapi tetap aja kita tetap harus waspada. Gejalanya apa sih? Diare mendadak, kuning, sakit perut, buang air besar berwarna pucat, mual muntah, dan pada beberapa yang parah itu ada penurunan kesadaran dan tubuhnya kejang. Juga buang air kecilnya itu berwarna gelap. Karena bilirubin yang tadi harusnya dibuang ke feses, tapi dia lolos ke ginjal. Jadi bilirubin itu ada dua ya, bilirubin yang indirect sama direct. Itu nanti harus dibahas lebih lanjut lagi. Dan ada yang dibuang ke ginjal, itu nanti bisa bikin urinnya lebih gelap. Nah, kalau tidak dibuang di feses, jadi fesesnya itu berwarna putih. Gimana sih cara kita menangani atau pencegahannya? Pertama itu waspada gejala awal seperti diare, mual muntah, sakit perut, dan demam ringan. Dan salah satu caranya itu ya ini yang sedang kita lakukan, yaitu edukasi dan screening. Screening itu kita bisa melihat nanti enzim hati kita itu sudah meningkat atau enggak. Karena salah satu gejalanya, kalau misalnya kita kena hepatitis itu pasti enzim hatinya kita itu akan meningkat. Karena sebagai respon dari tubuh, hatinya ada peradangan, enzim hatinya itu pasti akan meningkat. Bisa dideteksi dengan nanti kita ngambil darah, terus kita lihat di lab ada peningkatan nggak ya? Karena kadang cuma demam-demam ringan aja. Di Indonesia itu yang kena sekitar 13 anak itu malah tidak ada kuning. Jadi pasti cuma demam, mual muntah, diare gitu. Tapi ternyata setelah diperiksa, oh enzim hatinya meningkat. Wah ini suspek hepatitis misterius nih gitu. Sedangkan diperiksa hepatitis A, B, C, dan E itu bukan. Jadi kita masih nggak tahu hepatitisnya ini agennya apa ya. Jadi yang kita lakukan salah satu ini juga untuk pencegahannya. Kita screening dulu enzim hati kita apakah baik-baik saja atau ada peningkatan, gitu ya. Kalau ada muncul gejala awal, nggak usah panik, langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan jangan menunggu gejala lanjutan, misalnya udah ada demam, mual muntah, diare, badan nggak enak, harus segera periksa aja, tapi nggak usah panik. Ya, salah satunya periksa juga bisa di lab. Periksa enzim hati, ya. Kalau enzim hatinya nggak apa-apa ya kemungkinan besar bukan hepatitis misterius. Dan kalau ada terjadi penurunan kesadaran langsung ke rumah sakit yang ada fasilitas ICU. Nah untuk pencegahan pertama, dan ini selalu ya walaupun COVID udah mereda, tapi saya sarankan tetap harus dilakukan, yaitu rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Hati-hati kalau ada dari luar ya.
Karena kadang orang itu kalau menjual makanan kan bukan buat dia sendiri, jadi ya terserah dia, suka-suka dia, dan kita sebagai pembelinya yang harus waspada, ya. Dan kalau bisa bawa sendok garpu dari rumah sendiri, jadi tidak bergantian, karena sering saya lihat itu kalau orang nyuci di jualan itu ya gitu aja, ya nggak pakai sabun. Terus hati-hati hindari kontak dengan orang yang lagi sakit, tetap gak usah banyak kontak seperti dulu waktu COVID, ya, tetap jaga jarak kalau bisa, dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Nah, kalau saluran nafas, tetap aja kalau bisa tetap pakai masker walaupun sudah dilonggarkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi kan longgaran itu kalau di luar, ya, bukan di dalam. Kalau di dalam tetap saran saya tetap pakai masker, karena ada temuan di luar negeri itu bukan penyebab, jadi hepatitis misterius ini ternyata setelah dicek anak-anak ini kena adenovirus. Nah, adenovirus itu adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan biasanya. Tapi kok di anak-anak dengan hepatitis ini kok ada ya adenovirus? Jadi kita ini masih suspek, jangan-jangan penyebab dari hepatitis misterius itu adalah si adenovirus. Nah, dari adenovirus itu bisa menyebar lewat saluran pernafasan. Jadi cuma batuk doang aja, kalau kita kena dropletnya kita bisa kena. Jadi harus pakai masker saran saya. Dan jaga jarak dan hindari keramaian dan kerumunan. Oke, ini dari Dr. Didi Nugrahanto dari Dirut PT Kimia Pharma Diagnostika. Sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan melalui edukasi ini, kami mengajak peran serta dari guru dan orang tua untuk senantiasa melakukan pencegahan hepatitis akut melalui pola hidup bersih dan sehat, dimulai dari mengenali gejala awal hingga penanganan lebih lanjut. Melakukan pencegahan, kenali gejala, dan pahami penanganan. Itu dari saya. Terima kasih dan semoga sehat selalu.